Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Ya, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang. Berjumpa kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 6 yang berjudul Mujizat di Kota Nain, yang pembacaannya terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Dan tema bulannya jadi Tuhan Yesusku sangat hebat. Dan adik-adik, seperti biasanya sebelum mulai Inci mesti sapa dulu Inci anak-anak. Apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, sebelum orang mendengar firman Tuhan, orang meminta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun petora supaya tidak sia-sia orang baca dengan Alkitab. Mari orang berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, saat ini firman-Mu sudah terbuka untuk kami baca. Tolonglah kami Tuhan, pengertian Engkau berikan kepada kami, hikmat yang dari surga, supaya setelah kami membacanya, merenungkannya, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, diubahkan oleh firman-Mu yang kudus. Namun Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan pakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, bersaksi bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus firman yang hidup. Berdoa kami dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita seperti Inci bilang tadi toh, Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 yang berjudul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Firman Tuhan bunyinya demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah pembacaan Torah pada pagi hari ini. Disebut berbahagia apabila Torah dengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, shalom, damai di hati. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu Torah belajar tentang mujizat lagi Tuhan Yesus, cuma melalui perkataan tuh Tuhan Yesus membangkitkan anak pegawai istana. Nah, Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, anakmu hidup." Itu pegawai istana adik langsung apa? Langsung pergi adik. Setelah dia mengucapkan Tuhan terima kasih, adik langsung pergi. Dia sangat percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Makanya adik, di saat dia percaya, disitulah mujizat Tuhan Yesus terjadi. Nah, kali ini orang belajar lagi mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tapi adik, ini di kota Nain. Nah, adik, sebelum lanjut Inci mesti mau tanya, siapa pernah lihat waktu DP teman atau DP sahabat atau DP keluarga atau DP kerabat ya pernah mengalami duka, dia waktu dia DP teman menangis, dia apa, terharu, dia langsung menangis, dia sedih, dia keluar air mata, dia apa, rasa terharu. Atau Inci mau tanya, siapa pernah menonton film adik yang sedih sekali adik, kaki dia turut menangis, siapa pernah begitu? Nah, berarti itu adik apa, dia terhanyut, dia apa, merasakan. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus adik. Ada waktu dia membuat mujizat di kota Nain. Nah, adik yang berkati Tuhan. Nah, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus meninggalkan Kapernaum. Setelah Tuhan Yesus meninggalkan Kapernaum untuk menuju sebuah kota yang diberi nama
kota Nain. Dia kota bertembok adik-adik. Ya, dia berjarak 30 sampai 40 kilometer jauhnya. Nah, adik-adik, itu arti nama Nain, adik-adik, yaitu apa? Menyenangkan. Tetapi adik-adik, pada hari itu bukanlah hari yang menyenangkan. Pada waktu Tuhan Yesus ke sana. Jadi nyak sama dengan DP arti apa? Kota Nain DP arti menyenangkan, tetapi nyak menyenangkan pada hari itu. Karena kia pokoknya menyenangkan. Nah, karena pada waktu Tuhan Yesus pergi ke sana di kota Nain seperti yang diceritakan oleh Lukas pasal 7 ayat 12. Nah, ada bilang begini, setelah Tuhan Yesus dekat pintu kota, ternyata ada orang sementara apa? Mengusung orang mati adik-adik. Nah, siapa yang mati adik? Nah, dia adalah seorang anak laki-laki, anak tunggal, anak dari seorang janda. Nah, kalau sejanda berarti apa? DP papa suka setinggal tuh, soalnya ada papa. Jadi itu ibu sangat sedih sekali adik. Tapi anak karena apa? Dia harapan satu-satunya karena tuh anak cuma satu, anak tunggal adik. Jadi itu merupakan DP harapan hidup adik. Boleh bantu-bantu pada dia, boleh dia suruh ternyata tuh anak itu meninggal. Jadi ini janda ini adik, dia sedih, dia menangis. Pada waktu orang usung orang mati itu beserta banyak orang dari kota tersebut ada bersama-sama dengan janda itu. Orang mau menangis. Aduh kasihan tapi anak, aduh kasihan. Nah, ini janda begitu sedihnya karena apa? DP harapan satu-satunya DP anak tunggal adik mati. Nah, pada saat itu adik Tuhan Yesus baru masuk apa? Pintu kota. Dapat lihat ada orang usuk orang mati, itu Yesus langsung apa? Nah, tergeraklah Tuhan Yesus hati adik oleh belas kasihan. Nah, Enci mau tanya, apa suatu belas kasihan? Nah, itu belas kasihan adik sama dengan perasaan yang muncul ketika orang dihadapkan dengan penderitaan orang lain dan orang apa deh? Termotivasi untuk apa? Membantu, meringankan penderitaan orang tersebut. Nah, perasaan ini ada pada Tuhan Yesus ketika dia melihat tuh janda. Dia belas kasihan timbul. Aduh, dia kasih yang suka bantu apa? Mau tolong ini janda ini dia. Makanya dia langsung menghampiri itu usungan tuh dia di situ Tuhan Yesus menyentuh. Tuhan Yesus ingin menolong. Kasih lantaran dia belas kasihan timbul di dalam hati dia ingin menolong itu ibu janda tersebut sehingga dia dekat pada itu ibu janda. Dia bilang begini, jangan menangis. Tuhan Yesus bukan bilang jangan menangis karena orang matinya tapi Tuhan Yesus bilang jangan menangis. Dalam arti jangan sedih karena Tuhan Yesus pasti akan mau tolong patu janda tersebut. Tapi Tuhan Yesus langsung menghampiri itu usungan orang mati pun dia menyentuhnya. Dia menyentuhnya adik-adik. Dan pada waktu itu pengusung berhenti Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus berkata, hai anak muda, bangkitlah. Perkataan cuma Tuhan Yesus bilang tuh, hai anak muda bangkitlah. Dan terjadi mujizat yang luar biasa lalu duduk pun dia langsung berkata-kata. Semua orang saat itu kita semua heran, semua takjub luar biasa ini anak muda cuma dengar Tuhan Yesus berkataan, hai anak muda bangkitlah. Tuhan Yesus cuma bilang dan saat itu juga mujizat terjadi. Tuh anak langsung bangkit dan Tuhan Yesus serahkan pada ibu. Nah, apa itu anak? Nah, di sini orang melihat tuh betapa pedulinya Tuhan Yesus tuh terhadap penderitaan yang dialami oleh janda tersebut. Tuh orang boleh belajar betapa pedulinya Tuhan Yesus terhadap ibu janda tersebut tuh. Setelah Tuhan Yesus serahkan pada ibu, itu semua itu orang-orang yang ada di tempat itu ketakutan. Mereka cuma kita kan orang mati. Nah, mereka apa? Ketakutan. Mereka ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Dorang berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita
dan Allah telah melawat umatnya. Nah, adik-adik, pasti kalau terjadi patorang kemain, aduh, pasti orang takut sama dengan orang tuh. Tapi orang puji Allah, luar biasa mujizat yang dibuat oleh apa Tuhan Yesus tuh, membangkitkan seorang anak muda dinain, anak laki-laki, anak tunggal dari ibu janda tuh, karena Tuhan Yesus berasa kepedulian terhadap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya tema bulan ini ada di Tuhan Yesusku sangat hebat. Dan memang betul Tuhan Yesus sangat hebat. Cuma dengan perkataan, hai anak muda, bangkitlah. Tuh, anak muda itu apa? Bangkit ada di. Padahal pada saat itu kalau menyentuh mayat itu ada di melanggar ketentuan hukum upacara orang Farisi. Tetapi ada di bagi Tuhan Yesus tidak masalah. Dan adik pada saat itu adik merupakan najis. Kalau berbicara dengan siapa? Dengan mayat. Dengan mayat tuh Tuhan Yesus berbicara terus, hai anak muda bangkitlah. Sama Tuhan Yesus berbicara dengan mayat. Bagi orang adik itu najis. Dan ketika adik, ya waktu tuh orang anak muda itu bangkit, duduk adik, ya, dan berkata-kata adik, ya, menjadi mujizat yang sangat luar biasa. Bagi apa? Bagi semua orang. Kan banyak sekali orang tuh jadi saksi. Adik, baru di ayat 1 bilang orang-orang berbondong-bondong adik kepada Tuhan Yesus tuh. Kontak lagi tuh orang-orang dari kota tersebut ada usuk orang mati itu banyak sekali. Jadi memang luar biasa. Saat itu ada terjadi mujizat yang luar biasa yang banyak orang apa? Yang banyak orang ada saksikan, orang ada lihat, aduh bukamai Tuhan Yesus ada bangkitkan anak muda di Nain. Dan itu dikatakan Yesus mengadakan mujizat yang terjadi di kota Nain. Ya, dari pembacaan Alkitab yang orang boleh baca dan orang boleh renungkan, orang boleh dapat belajar di sini. Ternyata bukan Tuhan Yesus melarang ketika orang sedih, orang putus asa. Bukan Tuhan Yesus melarang orang mau menangis. Orang yang paling sayang kasih tinggal pada orang. Bukan Tuhan Yesus marah mau menangis. Bukan Tuhan Yesus melarang. Tetapi Tuhan Yesus bilang jangan menangis. Dalam arti Tuhan Yesus mau kasih harapan bahwa sukacita akan menggantikan duka cita yang dialami. Buktinya Tuhan Yesus kasih bangkit tuh. Pak anak muda yang tadi DP mama kasih ibu janda ini mana syukur mau karena apa? Harapan satu-satunya anak tunggal yang mati. Tuhan Yesus ganti duka cita dengan sukacita. Nah, juga pelajaran adik-adik yang mulai orang ambil, ternyata orang percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa sanggup membuat mujizat ketika Torang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Ketika Torang betul-betul datang ke Tuhan, kon dengan sedih, dengan apa, segala harapan bahwa Tuhan Yesus akan menolong orang, ya, Torang jangan putus asa, kecewa dari lampang harapan. Karena Tuhan Yesus peduli dengan torang kehidupan. Tuhan Yesus tahu apa yang torang perlukan. Tuhan Yesus merasakan rupa tadi belas kasih. Tuhan Yesus perasaan yang apa benar-benar torang memerlukan pengharapan. Dan cuma satu yang boleh kasih apa? Pengharapan itu. Ketika Tuhan punya pengharapan, Tuhan Yesus kasih ingat bahwa Tuhan Yesus akan mau tolong. Tuhan Yesus mau tolong patung. Tuhan Yesus mau lihat paturan. Tuhan Yesus tahu apa yang Tuhan perlukan. Makanya baru lihat tuh janda tersebut yang DP hatinya sedih, ada di mulai tergerak Yesus oleh belas kasihan. Nah, ada di orang mesti belajar berarti ada di ya. Ketika orang temui orang petamang ada di dalam keadaan duka, orang juga cuma bilang aduh kasihan. Tetapi adik jangan sampai di mulut, jangan cuma orang rasa simpati, tetapi orang rasa empati, merasakan DP duka bagaimana, DP penderitaan bagaimana, orang tolong atau meringankan DP beban. Umpama ada dia dalam penderitaan, dapat musibah, makanya ada dia sedih, orang apa? Tolong bantu meringankan DP beban. Orang mau kasih, oh napa dia pak kita ini juga sini biar cuma ini kasih tapi mau ada kasih ya, orang saling apa deh baku bantu. Jadi orang mesti merasakan belas kasih, termotivasi untuk apa? Meringankan beban orang lain. Dalam cerita ini orang dapat belajar berarti setan tidak dapat menahan kematian dalam genggamannya. Jika anak Allah memanggil hidup kembali, ini setannya pakai apa toh? Buktinya apa? Tuh anak muda dinain hidup adik-adik toh, berarti setannya nak berkuasa. Tuhan Yesus yang berkuasa atas maut. Kunci maut ada pada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkuasa atas kerajaan maut.
Makanya adik, torang pe hidup ini milik Tuhan. Maka ketika orang sedih, putus asa, dan orang sedih, mungkin kehilangan orang yang orang sayangi, ataupun apa yang terjadi orang hidup, ingatlah diri, Tuhan Yesus peduli. Malahan Tuhan Yesus bilang jangan menangis, jangan bersedih adik. Karena apa? Harapan satu-satunya hanya datang dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kok setiap air mata yang keluar dari terompe mata ada ditampung dalam kirbat Allah. Makanya dari Tuhan Yesus peduli dengan penderitaan yang orang alami. Maka satu-satunya harapan dalam torang kehidupan hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus yang peduli terhadap torang kehidupan. Juga torang belajar adik bahwa setan tidak berkuasa atas apa? Atas torang hidup toh. Iya, dia tidak dapat menahan perkataan Tuhan Yesus. Buktinya Tuhan Yesus bilang bangkit ya, bangkit adik. Jadi sini adik torang lihat toh, Tuhan Yesus peduli dengan apa? Penderitaan orang yang percaya. Ketika memerlukan pertolongan, Tuhan tahu, nyak terlambat Tuhan toh, nyak terlalu cepat, tetapi tepat waktu Tuhan datang. Tuhan pergi di kota lain, pas-pas anak muda, ini ibu janda, anak muda, yang anak tunggal yang mati apa? Iya, pas-pas orang keluar. Jadi bukan kebenaran atau kebetulan, tetapi ini perkenanan Tuhan. Karena apa? Ada mujizat yang akan dibuat Tuhan Yesus di kota lain. Jadi orang percaya, orang hidup ada di nyandak kebetulan, nyandak kebenaran, nyandak terlalu cepat Tuhan mau tolong, nyandak terlambat, tetapi apa? Tepat waktu. Cuma orang punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang sumber hidup. Maka orang serahkan orang hidup pada Tuhan Yesus. Toh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengembalikan duka cita menjadi sukacita. Sebagaimana Tuhan Yesus ada rubah tu malam menjadi pagi yang indah, orang boleh datang bersekutu memuji nama Tuhan. Nah, di dalam orang hidup cuma satu-satunya harapan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang menolong patorang, ada berkati patorang, yang ada tuntun patorang, yang ada sertai patorang, yaitu siapa? Tuhan Yesus, satu-satunya sumber kehidupan. Makanya adik terus percaya pada Tuhan Yesus dan apa? Ceritakan apa yang Tuhan Yesus buat dalam orang hidup sehingga orang boleh mengenal Tuhan, bahkan mereka boleh memuji muliakan nama Tuhan Yesus dan percaya dan datang untuk mencari Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Apapun yang terjadi pada orang hidup, ingat ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi sumber pengharapan orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah memberkati orang semua. Kami sadar Tuhan ketika kami putus asa, sedih dan hilang pengharapan, kami percaya ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami dan memberikan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada menjadi saksi Injil-Mu sehingga nama Tuhan semakin tersebar dan orang boleh percaya dan datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pujian syukur rahmat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.